toir kan. Piye maksudnya ke piye? Repot, malah repot aja. Piye maksudnya piye? Foto karuan maksudnya. Kalau orang klik dah, titik dulu, langsung, ini jangan tersinggung. Orang ini saya sambungan nih, wi. Orang. Membawa diri yang mulai rada pinter, menempatkan diri yang mulai rada iso. Patrap samadhi, wes. Setahun gak leren-leren. Nah ya. Nebar kesadaran rasa, tresna welas asihe Rama mering apa wae ning endi wae. Wis akeh nadane. Wis kan, wis. Tapi nek kita datang dhewe akeh. Matur suwun Kang Maditung. Patrap samadhi kan obah. Nebar kesadaran rasa, tresna welas asihe Rama. Kuwi kan polah. Patrap samadhi kuwi kan gerik jiwa. Lah, nebar kesadaran rasa, tresna welas asihe Rama kuwi kan gerak. Lah kabeh kuwi kan intine jati diri. Ya kan? Kabeh kuwi mau kan intine jati dirine manungsa urip. Lah lek kuwi mau wis kan. Lah lek kuwi mau wis berarti dibutuhke sak langkah maneh. Apa? Tumanina. Lah lek wis tumanina, sadar ora sadar, ngerti ora ngerti, paham ora paham, weruh ora weruh, tekan nggon. Diakoni ora diakoni, seneng ora seneng. Iki kuwi hukum alam kuwi. Artinya wis tekan nggon. Tegese tekan jati diri. Tekan jati dirine manungsa urip. Lah terus lek wis tekan nggon, wis tekan ning jati diri. Iki sing rada bingungke ning kene. Nyang apa rada bingungke? Sebab apapun alasannya bisa saya gambarkan sedang menghadapi bayangannya sendiri. Podo iso tak gambarke podo karo ngadepi ayang-ayange dhewe. Lah untuk menghadapi bayangan sendiri ini butuh teknik. Butuh teknik. Nah, untuk mendapatkan teknik, seseorang itu kan harus tercerahkan dulu. Setidaknya banyak pengalamannya. Setidaknya banyak pengalamannya. Lah, teknik soko aku, teknik dari saya untuk menghadapi bayangan, ya kita harus membelakangi bayangan itu. Karena dengan cara membelakangi bayangan itu, maka bayangan kita yang akan mengikuti kita, bukan kita. Jadi yang akan berupaya itu adalah bayangan kita, bukan kitanya. Jadi teknik untuk menghadapi bayangan kita adalah membelakangi bayangan kita itu tadi. Kuwi mau gambarane, filosofinya. Lah prakteke ya kaya sing wis tak kandhake kae mang. Prakteknya seperti yang sudah saya katakan tadi. Ketika kita ingin makan, maka manusia kita harus berkata
saya tidak ingin makan. Nah, kalau kita tidak menggunakan manusia kita, menggunakan kesadaran kita, dan kesadaran kita sampai berkata, saya ingin makan, bingung deh mas. Saya gambarkan tadi seperti menghadapi bayangan sendiri itu tadi loh. Bingung. Bagaimana tidak bingung? Yang makan siapa, yang dimakan siapa? Kamu dengar aman? Paham gak? Sing mangan sopo? Sing dipangan sopo? Sing kepengin sopo? Hah? Abi. Ini cerita nunggal ya. Ini dalam keadaan nunggal loh ini. Ini dalam keadaan menunggal loh ini. Kalau kita tidak tercerahkan tentang ini, kemanunggalan kita akan berpecah-pecah lagi. Jadi pecah-pecah mana monggo? Mumet tau. Mungkin lebih jelas kalau saya ilustrasikan dengan berdoa. Dalam sikon manunggal, dalam keadaan manunggal, saya berdoa. Berarti yang berdoa itu siapa, yang didoakan siapa loh. Ini dalam sikon manunggal loh ini ya. Dalam sikon mudeng kan. Karena ya. Lah, ayang-ayang sama halnya kita menghadapi bayangan kita sendiri. Kuwi lho maksudnya aku kuwi. Dalam sikon manunggal. Ya, gitu. Jadi untuk menggenapi kehidupan ini, maka kita harus setiap kali ada pergerakan, maka harus ada sipasi dengan pergerakan. Nek ora, nanti kemanunggalan kita ini akan kemomoran. Iya. Dadi Gusti Ingkang Maha Suci kula nyuwun Pak malih bacaan kok. Malih bacaan. Ya. Tapi paham yo kemana arahnya saya ngomong, paham nggih? Yang lebih jelas lagi saya ambil sampel kepada orang-orang ateis. Jenengan paham orang ateis? Orang ateis adalah orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan dan tidak menyembah Tuhan. Orang ateis adalah orang yang tidak percaya Tuhan dan tidak menyembah Tuhan. Ya. Secara awam, masuk akal. Ya. Secara awam masuk akal. Jika ada orang yakin adanya Tuhan, percaya adanya Tuhan, dan menyembah Tuhan, sekti mandraguna. Masuk akal. Ayo, ya enggak? Kalau ada orang yang percaya Tuhan, menyembah Tuhan, meyakini Tuhan, menjadi sakti mandraguna, masuk akal enggak? Masuk akal kan? Masuk akal. Tapi kenapa? Hampir semua manusia hidup percaya adanya Tuhan, yakin adanya Tuhan, menyembah Tuhan, kok dibacok mempan? Tuhan-Tuhanan yang disembah. Ayo, dibacok mempan. Ya Tuhan-Tuhanan itu. Nah. Ini penggambaran yang paling nyata loh ya. Nyata, real, dan benar-benar terjadi di kehidupan seluruh manusia di dunia ini. Harusnya
Orang yang percaya Tuhan, orang yang meyakini Tuhan, orang yang menyembah Tuhan, orang yang menjalankan perintah Tuhan itu sakti mandraguna harusnya. Tidak masuk akal kalau goblok, kalau tidak sakti, tidak masuk akal. Ini cerita orang yakin adanya Tuhan, percaya Tuhan, menyembah Tuhan, dan menjalankan perintah Tuhan. Tidak sakti mandraguna kan lucu. Ya, tidak sakti mandraguna lucu. Tapi dalam kenyataan realitanya, hampir seluruh manusia hidup yang percaya Tuhan, yakin Tuhan, menyembah Tuhan, tapi dibacok, kena lading bawang wae getien. Ya. Kena pisau irisan bawang di dapur itu loh. Keluar darah, apalagi sampai kena pusaka. Kena silet aja terluka, apalagi kena keris. Lawang kena silet saja terluka. Ini realita, ini kenyataan. Dan terjadi di hampir seluruh kehidupan manusia di seluruh dunia. Itu seperti itu. Tapi, ini ada tapi nih gini. Tidak dengan orang-orang ateis. Orang-orang ateis itu adalah orang-orang yang tidak yakin adanya Tuhan, tidak percaya adanya Tuhan, dan tidak mau menyembah Tuhan. Tapi silahkan cek langsung di TKP kesaktian orang ateis seperti apa. Aneh toh? Bahkan saya pernah menyimak sebuah berita orang-orang ateis saat ini itu sedang melakukan eksperimen. Eksperimen mengumpulkan lalu mewujudkan 4 anasirnya manusia yang kalau mereka bahasanya konon. Konon katanya manusia hidup itu memiliki 4 saudara yang secara Jawa diistilahkan sebagai sedulur papat. Nah, ini orang-orang ateis sedang melakukan eksperimen mewujudkan 4 anasir atau 4 saudaranya manusia hidup ini secara real. Jadi yang seperti kakang kawah atau mutmainah yang berasal dari sari-sarinya air itu diwujudkan langsung menggunakan air. Tapi sebelum itu, sudah terlalu banyak. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh orang-orang ateis yang menggemparkan dunia itu sudah tidak terhitung. Artinya seluruh orang-orang ateis itu sakti mandraguna. Bisa menyulap kertas menjadi uang asli, uang beneran. Hebat mana? Ayo, hebat mana? Hebat orang ateis apa hebat orang-orang yang percaya Tuhan? Tujuan inti orang-orang ateis mewujudkan 4 anasirnya manusia adalah untuk mengabadikan kehidupannya. Ini dari kelas ilmu, Mas Bro. Dari kelas ilmu. Dari kelas ilmu saja, orang-orang yang yakin adanya Tuhan, percaya adanya Tuhan, dan menyembah Tuhan, tidak ada apa-apanya dibanding kehidupan orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan dan tidak menyembah Tuhan. Lebih dalam lagi. Orang
percaya Tuhan, orang yakin Tuhan, orang menyembah Tuhan, tapi kelakuannya tidak bertuhan. Kira-kira masuk akal enggak? Lucu tidak? Nah, yang masuk akal itu adalah orang percaya Tuhan, orang meyakini Tuhan, orang menyembah Tuhan, kelakuannya harus bertuhan. Harusnya kan seperti itu. Yang masuk akal kan seperti itu. Namun dalam kenyataan realita, di dalam kehidupan seluruh manusia di seluruh dunia, hampir semua orang mengaku percaya Tuhan, mengaku yakin kepada Tuhan, dan menyembah Tuhan, tapi kelakuannya tidak bertuhan. Tapi tidak dengan orang-orang ateis. Orang-orang ateis dimaknai sebagai tidak percaya Tuhan dan tidak menyembah Tuhan. Artinya orang-orang ateis berarti orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tidak yakin Tuhan dan tidak menyembah Tuhan. Namun di dalam realita kehidupan orang-orang ateis, jiwa raganya itu benar-benar bertuhan. Kelakuannya itu benar-benar bertuhan. Tidak ada satupun orang ateis yang membenci sesama. Tidak ada. Jangankan yang disebut manusia. Yang dikatakan hewan, semut saja katakanlah. Nyamuk itu dicintai oleh orang-orang ateis. Nggak masuk akal kan? Padahal mereka tidak percaya adanya Tuhan. Nggak yakin kepada Tuhan dan tidak menyembah Tuhan. Tapi justru kelakuannya bertuhan. Ini ujung pangkal daripada filosofi atau penggambaran. Setelah sampai di tempat, setelah sampai di tujuan, setelah sampai di jati diri, sama halnya kita itu sedang berhadapan dengan bayangan kita sendiri. Lah ini intinya di sini. Begini. Nah. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Lebih baik saya berkata aku ora percaya Rama, tapi kelakuannya sebagai putra kekudangane Rama. Iku carane atau teknik membelakangi bayangan atau ngungkuri ayang-ayange dhewe iki maksudnya aku ngono. Nah, perihal menghadapi bayangan sendiri atau ngadepi ayang-ayange dhewe, jika tidak dengan teknik membelakangi, jika tidak dengan teknik ngungkuri, oh kesel, capek. Ora ketemu. Karena apa? Karena jika tidak menggunakan teknik membelakangi, jika tidak menggunakan teknik ngungkuri, mesti kepentok ego, pamrih, arogan. Mesti ini, ora iso ora. Mesti. Patrap samadine mempeng. Ya. Maksud hati kan, masuk hati, maksud hati kan mempertahankan maksud hati. Sedina, rong dina, telung dina kok isik panggang ngene-ngene ae to aku. Apa kurang mempeng patrap samadiku? Saiki tak mempengi maneh patrap samadiku ben bener-bener ndang ketemu, ndang manunggal, ndang iso mijilake Rama. Lah wis paham re. Wis paham re. Ijan.
Kita harus bercermin kepada orang-orang ateis. Saya suka orang-orang ateis. Karena apa? Karena orang-orang ateis lebih dari sekedar jujur. Lebih dari sekedar jujur. Secara keimanan, dia tidak mau memamerkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya itu lebih yakin daripada kamu tentang Tuhan. Saking yakinnya, kertas bisa aku ubah menjadi uang. Ning orang-orang ateis tidak mau menunjukkan keimanannya. Saya tidak percaya itu Tuhan. Pret opo. Mana kalau ada Tuhan, buktikan di hadapan saya. Pasti panjenengan tidak akan bisa membuktikan. Makanya saya tidak percaya sama Tuhan. Lebih baik saya tidak percaya sama Tuhan, tapi kelakuan saya bertuhan. Itu prinsipnya orang ateis. Jadi jenengan jangan main-main sama orang ateis. Lah itu terbukti dari kehidupan mereka. Lah wong kita yang yakin kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, menyembah Tuhan, kalau ada yang mengatakan kamu tidak percaya sama Tuhan, wah, nesukan, macem-macem. 5 waktu aku ke tempat-tempat ibadah aku ngamuk. Kalau ada yang ngatain tidak bertuhan, ngamuk. Saking bangetnya kepengen dianggap bertuhan. Saking bangetnya ingin dianggap bertuhan, ingin dianggap bahwa dia itu yakin kepada Tuhan. Tapi kelakuannya tidak bertuhan. Makanya kesenggol silet aja berdarah. Apalagi kesenggol keris. Harusnya orang-orang yang percaya Tuhan, orang-orang yang yakin Tuhan, orang-orang yang menyembah Tuhan, apalagi sampai menjalankan perintah-perintah Tuhan, harus punya mujizat. Harus punya mujizat. Ceritanya Tuhan ini. Tapi kenapa kok tidak mendapatkan mujizat? Lawang kelakuannya tidak bertuhan. Ngakunya aja bertuhan. Kelakuannya bertuhan mana? Orang-orang ateis yang dengan kata-kata tinggi langit kita menyetempel mereka orang kafir, malah sakti-sakti, malah memiliki banyak mujizat. Ini lah terus hebat mana ini? Ayo silakan dipilih. Pilih bertuhan apa pilih ateis? Ya, malah sakti-sakti. Apapun bisa diubah menjadi sesuai kehendaknya. Itu mujizat dari siapa? Mujizat dari Tuhan. Tapi mereka tidak percaya Tuhan. Karena kepercayaan mereka kepada Tuhan bukan untuk pameran. Ini gini. Bro. Situ loh. Nah, kalau kita masukkan ke dalam ranah ponco gaib, kanggo apa ngaku putra Rama nek ora kaya kekudangane Rama. Lebih baik dadi wong awam ning kelakuane kekudangane Rama. Lah supaya jadi ateis, jadi putra Rama yang ateis kan. Dadi putra Rama sing ateis. Caranya menjadi putra Rama yang ateis bagaimana? Ketika ada kerentek, ada gerak kepingin patrap samadhi, katakan dengan lisan aku tidak mau patrap samadhi. Mulai patrap samadhi. Lah untuk apa kita ngotot-ngotot pengen patrap? Ojo medayo dhisik, jangan bertamu dulu, ini waktunya patrap samadhi. Tapi tanggung rokoke. Apa ini? Tanggung sik delongkas.
Jam semene wis di stop, ora nampa tamu tapi gak patrap-patrap. Lah piye? Ya mending dadi putra Rama sing ateis. Kuwi maksudnya ngono. Aja. Untuk mendapatkan murka Tuhan, orang-orang ateis harus berani mengatakan aku tidak percaya Tuhan dan aku tidak akan pernah menyembah Tuhan. Untuk mendapatkan murkanya Tuhan, orang-orang ateis berani berkata seperti itu. Karena dia berkata seperti itu, akhirnya Tuhan murka. Tuhan murka kan berarti orang ini ngarepku gampang lek melok. Mlebu akal juga. Mulane tak tiru ilmune wong ateis. Sesuatu yang paling dimurka Tuhan adalah ketidakpercayaan seorang makhluk. Artinya, iku ning ayat kuwi, jarine ayat kaya ngono kuwi. Artinya ketika ada seorang makhluk mengatakan aku tidak percaya Tuhan, Tuhan itu murkane wis ora kaukuran lah, ora kaukuran. Nah, karena murkanya sudah teramat sangat besar, kan tidak ada yang bisa mewakili. Malaikat nggak akan mampu mewakili murka Tuhan yang sudah kelewat besar itu tadi. Akhirnya Tuhan turun sendiri, ya kan? Kowe ora percaya karo aku, kamu tidak percaya kepadaku. Lah itu di depanmu, kamu tidak indang pelunten kan ngono. Ndang rangkulen, lha kok nyoto ning ngarep. Itu tekniknya orang-orang ateis seperti itu. Pak Pol. Ya. Tidak ada satupun kesaktian yang benar-benar sakti selain mujizat dari Tuhan. Nah, semua orang ateis tanpa apa sih maksudnya? Tanpa terkecuali. Artinya semua orang ateis itu sakti-sakti kabeh, Mas. Sakti-sakti semua, tapi tidak ada satupun yang mau menjadi paranormal. Tapi tidak ada satupun yang mau menjadi dukun. Biasa wae. Senjata setajam apapun dites tidak bisa melukai kulitnya, biasa wae orang. Aku. Coba kalau orang-orang yang yakin adanya Tuhan, percaya kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Ya. Orang tedas dibaca, wah petentang terminal. Gua, ngono tuh. Orang ateis enggak seperti itu. Iso ngerubah daun menjadi uang, mlebu TV. Orang ateis enggak seperti itu. Ayo terus piye? Hebat kalau seperti itu, kalau sudah seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Lah terus lebih jempol mana gitu loh, lebih jempol mana kelakuan orang-orang ateis dengan kelakuan orang-orang yang percaya Tuhan dan menyembah Tuhan. Hebat. Untuk mendapatkan keimanan, untuk mendapatkan kadar keimanan sebesar itu, sehingga mereka mendapatkan mujizat dari Tuhan, itu loh mereka berani mengatakan aku tidak percaya Tuhan dan tidak akan mau menyembah Tuhan. Lah kon percaya piye wong? Oh, ndak mana yang percaya? Iki percaya, ya piye? Ora ono wujude percayane piye? Nyembahnya gimana? Mereka tidak salah. Tidak percaya Tuhan, tidak salah. Lalu mereka tidak melihat Tuhan. Mereka tidak mau menyembah Tuhan. Mau menyembahnya bagaimana? Wong mereka nyata-nyata tidak melihat Tuhan. Terus Tuhan yang mau disembah itu yang mana?
Makanya mereka katakan, saya tidak yakin, tidak percaya kepada Tuhan karena mereka tidak melihat. Saya tidak akan pernah menyembah Tuhan karena Tuhan yang mau disembah itu tidak kelihatan. Walaupun pengakuannya seperti itu, walaupun kata-katanya seperti itu, tapi kok kelakuannya bertuhan. Hayo, ada apa ini? Ini ada tanda tanya di sini. Kalau mereka benar-benar tidak percaya kepada Tuhan, tidak yakin kepada Tuhan, dan tidak menyembah Tuhan, kelakuan mereka harusnya lebih rusak daripada hewan yang tidak punya aturan hukum. Namun dalam kenyataannya, perilaku mereka, kelakuan mereka, baik secara keluarga maupun secara umum, secara bermasyarakat, jempol, Mas. Berarti kan mereka mendapatkan penjelasan langsung tuh dari Tuhan. Makanya mereka tidak berani berkhianat kan. Tapi orang-orang yang percaya Tuhan, yakin Tuhan, menyembah Tuhan, dan konon katanya menjalankan perintah Tuhan, tapi kelakuannya kok tidak bertuhan. Ini juga ada tanda tanya. Ini Tuhan yang mana ini? Teknik menghadapi bayangan sendiri yang saya maksud tadi, itulah gambarannya antara orang-orang yang yakin, percaya Tuhan, menyembah Tuhan, dan ateis. Ayo, pilih di. Oke. Antik. Setelah semuanya sudah, kita harus ateis. Ojo mbok ketok-ketok nih. Ojo mbok ketok-ketok nih. Jadi menurut saya orang-orang ateis adalah orang-orang yang paling bisa menyembunyikan keimanannya. Orang-orang yang paling bisa menyembunyikan keimanan pribadinya. Bukan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau menurut saya. Bukan seperti, tidak seperti orang-orang yang percaya Tuhan. Keimanannya diobral. Keimanannya diobral tapi kelakuannya tidak beriman. Kalau harus difatwai, ya, kayaknya semua bentuk ibadah itu dijadikan titel. Semua bentuk ibadah itu dijadikan titel. Ya, kan lucu loh. Pamrih kok kowe tok men.
Putra Romo ateis. Putra Romo ateis. Itu dulu sempat saya pelajari. Jadi ketika saya masih dalam proses pencarian, saya kan keluar masuk agama. Masuk agama ini sampai ke dasar, belum ketemu, masuk lagi ke agama yang lainnya. Begitu juga masuk lagi ke agama lainnya, ke keyakinan itu, ke kepercayaan ini. Wah, beta leboni. Lah orang-orang kan ngatain saya ateis. Saya dikatain ateis. Apa ateis iki? No. Saya pelajari. Oh, ya wis tak lakoni sisan dadi ateis. Tak lakoni sisan dadi ateis. Nah, ternyata kehidupan orang-orang ateis itu seperti itu, koyo ngono kuwi. Jadi ketika saya menghadapi atau berhadapan atau belajar bareng dengan orang-orang ateis, malu saya, Mas. Langkah awal, pengalaman pertama yang saya alami adalah malu. Dulu ketika saya masih aktif di keyakinan, ketika saya masih aktif di kepercayaan, tapi kelakuan saya kok sama sekali tidak bertuhan. Wisin aku nunggu. Ini iman yang sesungguhnya ini seperti ini ternyata. Ya. Jadi luar biasa. Saya banyak belajar kepada orang-orang ateis. Walaupun sekarang masih tetap ateis. Tapi bagaimana bisa disebut ateis? Lawang kata-kata saya selalu Tuhan terus ya. Tapi disebut ateisnya bagaimana? Hampir di setiap motivasi yang saya informasikan selalu tentang Tuhan, selalu berkata tentang Tuhan. Kayaknya ora iso disebut ateis ya. Maksudnya mbiyen aku pernah. Ya, selama ini Romo jual mahal kepada kita. Sekarang kita sudah sampai di rumah. Berbalik kita yang jual mahal sama Romo. Kita yang harus jual mahal sama Romo. Romo kan ingin dimijilake toh. Tunggu dulu, Mak. Wani pira. Ya, setelah kita sudah sampai di rumah, sudah sampai di kampung halaman, sudah sampai di tempat, Romo kan ngebet, kepengen ndang-ndang dimijilake, ingin segera dimijilkan. Kita harus jual mahal, seperti Romo selama ini. Selama ini kan Romo jual mahal sama kita. Endang-endang manunggal, cepat manunggal denganku agar kamu bisa mijilake saya. Dengan mijilake saya, apapun urusanmu akan menjadi urusanku. Itu misinya Romo. Tapi dia jual mahal. Nyuruh tapi jual mahal kan? Nah kalau dia tidak jual mahal, apa kita mengalami kesulitan-kesulitan? Nyatanya kita mengalami kesulitan-kesulitan, berarti kan Romo jual mahal. Nah, sekarang kita sudah berhasil sampai di rumah, sampai di kampung halaman, sampai di tempat. Romo kan ngebet banget tuh. Ndang mijil ke aku, tunggu dulu mau wani piro. Ngono. Saya wani piro, Wah. Kuwi carane ngungkuri ayang-ayange dhewe, cara membelakangi bayangan sendiri. Seperti itu.
Ya go. Ojo gerek-gerek mijilake Rama. Kepenaan Rama. Kepenaan Rama. Tahan dhisik. Ojo sama. Aku belum puas bercumbu denganmu. Nah, aku ingin bercumbu denganmu sih. Tak gudone sik ben nesu kowe. Ben nesu. Carane. Kita juga bisa jual mahal. Romo bisa jual mahal, Putro juga bisa jual mahal. Gue duwani ning kono. Ora apa-apa, ora bakal apa-apa. Duwani. Kerentek ingin melakukan patrap samadhi. Saya ndak ingin patrap samadhi. Jual mahal. Nyapa Mas Arif Om Guju. Katakan tanggung rokok sik. Saya belum ingin patrap samadhi kok. Perhatikan, mesti patrap engko, mesti patrap samadhi. Mesti patrap samadhi. Karena apa? Karena Putra ora bakal iso kan nglawan Rama ora iso. Artinya gerak-gerik melakukan patrap samadhi itu kan lebih kuat. Betapapun kita mengkhianati, rokoknya tanggung, tetap akan melakukan patrap. Tapi kalau lagi enak-enak yang rokok atau lagi enak-enak medang, kerentek arep patrap samadhi, langsung spontan kan, spontan, alah tetep kalah, tanggung. Nah, ya wis ora sida, lah lungguh maneh. Tetep lungguh maneh. Nyawang rokok sik, bergerak sih bergerak, gitu. Bergerak, tapi kan rokoknya disawang, sik deleneh. Nek ora diungkuri kok yo ngono kuwi. Kalau tidak dibelakangi seperti itu kejadiannya. Siap. Sip. Selamat. Selamat. Lagi sedang naik kendaraan. Ono cegatan ngono, ya ada apa? Tilang di depan ada tilang. Wah, gopoh toh. Ingin menghindari malah kena tilang. Berusaha menghindari malah kena tilang. Jajal, ketika kita berkendaraan mengetahui di depan ada tilang, saya ingin ditilang. Selamat. Dikon bablas malahan. malah dikon bablas malahan. Nah itu teknik-teknik atau cara-cara kanggo ngungkuri ayang-ayange dhewe atau membelakangi bayangan sendiri. Nah, ateis yang saya maksud seperti itu. Nah, ateis yang sama seperti itu. Lah, ya sebenarnya aslinya awake dhewe sering ngalami iki ngono. Sering ngalami iki. Bukan tidak menyadari. Ndak berani mengkhianati, ndak berani melakukan, ndak berani jual mahal sama Romo. Wedi kualat kan. Mosok Romo malati. Romo model apa lek malati ngono. Wis ora usah percaya karo Romo nek Romo malati. Nah, awake dhewe kan wedi kualat to. Dadi ora wani jual mahal karo Romo kok kualat.
Oke. Wani go. Bebekku. Kuru-kuru. Oh, malah lemu-lemu. Hanya gitu. Kemudian tak titeni ngono. Sebenarnya kita semua itu mengalami itu loh, mengalami itu. Ketika kita berkeinginan dan menggebu-gebu. Ketika kita berkeinginan yang menggebu-gebu, itu malah ngedebus. Karena ketika kita bosen kan, lah karena sudah menggebu-gebu, tetap ora kecekel ta meneh. Klimpruk malah kena, malah kecekel. Aslinya kan sering awake dhewe ngalih ngono kuwi. Sering. Lah dengan begitu, hakikatnya kita benar-benar mempersilahkan Romo. Nukono iki aslinya benar-benar mempersilahkan Romo. Jadi awake dhewe putra itu sama sekali tidak cawe-cawe, babar blas tidak cawe-cawe. Asli Romo. Soalnya putrane semua ki mangan, putrane kan moh. Akhirnya kan Romo dhewe gitu. Romo sendiri yang melakukan akhirnya. Termasuk tentang laku. Laku juga sama. Pengen. Wis jam wis mene iki. Wis mene iki, wis jam semene iki. Oh, waktune wayahe Kundalini. Kundalini. Ngomong ngono tuh. Tapi kan gak patrap-patrap. Tapi akhirnya kan sering. Apa dia sering? Sering tapi sering. Nah, itu sering. Tapi ketika ngemohi patrap justru malah patrap. Iya ora. Justru malah patrap. Ketika keinginan patrapnya itu luar biasa, malah terhianati, malah ndak terjadi. Tapi ketika ndak ingin patrap, malah terjadi patrap. Ada apa ini? Margo sampean ora gelem jual mahal saja sama Romo, wedi kualat. Ketika kita tidak jual mahal kepada Romo, berarti putra wis cawe-cawe ngono. Sadar ora sadar ngono. Ya. Kenapa saya katakan masih cawe-cawe? Kenapa saya katakan ikut cawe-cawe? Ragane kan rumangsa melu nglakoni. Ya ora? Raganya kan merasa ikut melakukan kan? Lah padha karo cawe-cawe Ustaz. Bukan murni Romo kan? Bukan murni Romo. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, cepat atau lambat, manunggal jati itu nyotong. Romo ki gak gaib. Tuhan itu enggak gaib. Cepat atau lambat loh. Kalau ini sudah dilakukan loh ya. Kalau ini sudah dilakukan, cepat atau lambat. Wis kok blegujuk. Kok blegujuk? Apa jenenge? Orang ngono. Jegaguk. Iya. Jegaguk. Loh. Iki to. Tapi kalau kita belum bermain di sini, itu gaib, namanya gaib.
Nek wis ning kono ora ono, gaib ora ono. Gaib itu enggak ada. Apalagi tentang Tuhan, ora ono. Ilmu aja ilmu gaib, enggak ada ilmu gaib itu, semua itu nyata. Dikatakan gaib karena kita belum tahu, belum mengerti, belum memahami, belum melihat kan, mulanya gaib. Nah kalau sudah mengerti, memahami, mengetahui dan melihat, ora gaib mana. Begitu juga tentang Romo. Kulino toh? Sering. Romo njaluk rokok, tapi ora oleh-oleh rokok, sering toh? Sering. Romo minta rokok, Romo aku ora ndek duit, Romo aku ora ndek rokok, tapi tetep ora ndek duit, tetep ora ndek rokok toh. Saiki diwalik, Romo aku ora pengen rokok, ora pengen duit. Diwalik saiki. Mosok ora ketemu akale. Kan kita sering ada di dimensi ini kan kita sering, tapi akalnya kan nggak ketemu-ketemu kan. Itu dikarenakan ketakutan kita kepada Romo. Padahal Romo itu bukan sesuatu yang menakutkan. Mulane aja wedi salah. Romo itu bukan sesuatu yang menakutkan. Romo itu sesuatu yang sangat layak untuk dicintai, untuk dikasihi, untuk disayang. Jadi aja wedi. Pripun jeliteng. Loh. Harus melawan arus. Hanya bangkai, hanya sampah yang mengikuti arus air. Kalau bukan bangkai, bukan sampah, tidak akan mau mengikuti aliran air, arus air tidak akan mau. Kita bukan bangkai, kita bukan sampah. Nah iya, kalau kita mengikuti arus air, kita akan bertemu dengan muara. Dua pilihan. Kita akan bertemu dua pilihan. Sing podo-podo bingung ke. Ya ki mau antara bayangan karo awake dhewe ki mau. Nah, Romo ana ning tok. Kudu melawan arus. Jangan ngikutin arus. Kalau ngikutin arus kenter ketemune muara. Nah, muara dua pilihan. Mongko Romo bukan ada di muara, Romo ada di tok. Di sumber. Kudu ya itu kalau bahasa guyonnya kita sedang jual mahal gitu. Etok-etoknya jual mahal sama Romo. Wes ndang mijil ke aku sik, Romo tunggu dulu wani pira. Ada yang kurang klik? Ayo, silakan bertanya kalau ada yang kurang klik.
Ada yang kurang klik? Ibu-ibu? Selama ini Romo ngasih 2 pilihan, selalu ngasih 2 pilihan. Pilih aku, apa pilih dunia? Milih aku apa milih duit? Milih aku apa milih hutangnya lunas? Milih aku apa milih sepeda motor? Selalu kan seperti itu Romo ngasih pilihan sama kita. Enggak pernah dia pilihin aku aja. Liane yang lain ditiadakan. Enggak pernah. Pasti dia ngasih 2 pilihan. Kita balas sekarang. Caranya balas gimana? Romo ora ono sing ono duit. Romo ora ono sing ono duit. Romo ora ono sing ono duit. Bingung dia juga, saat bingung dia. Selama ini kita dibuat bingung kan sama Romo. Milih duit, aku pengen nunggal karo Romo. Milih nunggal karo Romo, utangku piye? Bingung. Ya kan? Selama ini kan kita dihadapkan seperti itu sama Romo. Nah sekarang kita sudah sampai di rumah, balas. Romo ora ono sing ono duit, Romo ora ono sing ono motor, Romo ora ono sing ono utangku lunas. Carane ngono, bingung dene Romo. Bingung dene. Tapi itu sebuah filosofi loh, nggih. Tapi saya yakin jenengan paham kemana arah saya bicara. Cukup nggih? Tumak ninah. Judulnya mek tumak ninah asline. Tadi dibungkus ateis lah. Lek orang ngono kan ora dawa, wo. Ora dawa, ora serem. Ya iya. Oke, kadangan kita malam Senin Pahing di Tulungagung saya cukupkan yang direkam loh ya, yang direkam saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya ya enggak usah direkam lah. Barangkali nanti ada yang bersifat pribadi monggo. Tapi itu di luar konteks konten video. Iki mau tak jeplak orang. Oh iya, Ding. Tak kira ora tak rekam. Wes. Matur suwun. Ibu-ibu. Nah, iya. Loh, nek padha ning pawon apa? Urung wayahe mangan sik jam pira?